Halo para calon sarjana hukum, selamat datang di sesi bedah tuntas yang bakal jadi bekal penting banget buat karir kalian. Hari ini, kita akan bongkar sampai ke akarnya salah satu dokumen paling krusial yang akan kalian pegang, surat kuasa khusus untuk perkara pidana. Ini bukan cuma selembar kertas loh, tapi ini adalah kunci utama kalian untuk bisa membela klien secara sah dan profesional. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari definisinya, landasan hukumnya, lalu kita bedah anatominya satu persatu. Nggak cuma itu, kita juga akan lihat contoh kasus real sampai ke detail-detail kecil kayak materai yang seringkali jadi penentu. Siap? Mari kita mulai. Pertama-tama, yuk kita jawab dulu pertanyaan paling mendasar. Sebenarnya, surat kuasa khusus itu apa sih? Dan kenapa dokumen ini punya kekuatan yang begitu besar dalam menentukan nasib pembelaan kalian di pengadilan nanti? Simpelnya begini, surat kuasa khusus itu adalah sebuah mandat tertulis. Ini adalah bukti persetujuan resmi dari klien yang ngasih kalian wewenang buat bertindak atas nama mereka. Tapi ingat, hanya untuk satu kasus pidana yang spesifik. Anggap aja ini tiket masuk eksklusif kalian. Tanpa tiket ini, kalian nggak akan bisa masuk ke arena pembelaan. Nah, sekarang fungsinya. Ini penting banget. Pertama, surat ini jadi bukti hitam di atas putih adanya hubungan hukum antara kalian dan klien. Kedua, ini yang ngasih kalian legitimasi. Jadi setiap tindakan kalian, mulai dari mendampingi BAP sampai sidang, itu diakui oleh hukum. Dan yang paling utama, dokumen ini berfungsi kayak perisai untuk melindungi semua hak klien kalian selama proses hukum berjalan. Tentu saja, kekuatan surat kuasa ini nggak datang gitu aja. Ada fondasi hukum yang sangat kokoh di belakangnya. Yuk, kita lihat apa aja pilar-pilar yang membuat dokumen ini jadi begitu kuat. Ini dia kitab-kitab suci kalian sebagai calon advokat. Ada KUHP, ada undang-undang advokat, sampai kode etik. Semua peraturan ini wajib kalian kuasai luar kepala, karena inilah yang memberikan kekuatan dan keabsahan pada setiap surat kuasa yang kalian buat nanti. Oke, perhatikan baik-baik. Ada 5 syarat mutlak yang nggak bisa ditawar agar surat kuasa kalian sah. Anggap ini sebagai checklist wajib sebelum kalian melangkah. Harus tertulis, spesifik untuk satu perkara, identitasnya jelas, kewenangannya rinci, dan tentu ada meterai. Kalau satu aja dari 5 ini kelewat, seluruh bangunan pembelaan kalian bisa runtuh. Cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bagian dapurnya. Kita akan operasi surat kuasa ini, kita bedah anatominya, komponen demi komponen, biar kalian paham betul strukturnya. Lihat alurnya, ini sangat logis. Dimulai dari judul yang harus tegas, surat kuasa khusus. Lalu masuk ke identitas para pihak, siapa memberi kuasa ke siapa. Kemudian klausul khusus yang jadi intinya, diikuti rincian kewenangan, hak-hak tambahan, dan ditutup dengan tanda tangan di atas materai sebagai segel pengesahan hukumnya. Teori tanpa praktek itu hampa kan? Jadi sekarang ayo kita lihat bagaimana semua ini bekerja dalam sebuah contoh kasus nyata. Kita bedah bareng-bareng supaya lebih kebayang. Oke, bagian pertama soal siapa. Di sini, kejelasan itu harga mati. Identitas klien dan kalian sebagai advokat, misalnya dalam contoh ini kita pakai advokat Asep Rudiana SH, MH, dari kantor advokat Asep Rudiana dan rekan, harus super lengkap dan akurat. Kenapa? Karena salah ketik satu huruf aja di nama atau alamat, ini bisa jadi celah buat lawan menggugat keabsahan kalian sebagai kuasa hukum. Nah, ini dia. Fokus ke kata ini. Khusus. Kata ini adalah jantung dari surat kuasa ini. Inilah yang jadi pembeda utama. Kata ini membatasi wewenang kalian hanya untuk mendampingi klien terkait dugaan tindak pidana tertentu, misalnya yang diatur di pasal sekian KUHP. Jadi, kalian nggak bisa pakai surat kuasa ini untuk urusan lain, apalagi urusan perdata. Sangat spesifik. Lanjut ke bagian kewenangan. Ini adalah daftar senjata legal yang bisa kalian gunakan. Tuliskan semuanya secara rinci. Mulai dari menghadap penyidik, mengajukan saksi dan bukti, membuat pledoi, sampai upaya hukum luar biasa seperti banding dan kasasi. Semakin detail kalian tulis di sini, semakin kuat posisi kalian. Jangan sampai ada area abu-abu. Nah, ini tips pro buat kalian. Jangan pernah lupakan 2 hak penting ini. Hak substitusi itu kayak jaring pengaman. Kalau kalian berhalangan hadir, kalian bisa menunjuk rekan advokat lain untuk menggantikan. Sementara hak retensi itu adalah hak kalian untuk menahan dokumen-dokumen perkara sampai kewajiban klien lunas. Ini penting untuk melindungi profesionalisme kalian. Kita udah hampir sampai di akhir. Sekarang kita fokus ke satu detail kecil yang sering banget disepelekan, tapi dampaknya bisa sangat besar secara hukum. Coba bayangkan situasi ini. Klien datang ke kalian,
bawa surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas meterai, tapi lupa nggak ada tanggalnya. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan? Apakah surat kuasa itu jadi nggak sah? Batal demi hukum? Jawabannya tidak. Surat kuasa itu nggak otomatis batal. Perjanjiannya tetap sah. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, supaya surat itu bisa dijadikan alat bukti yang sah di muka pengadilan, kalian wajib melakukan yang namanya pemeteraian kemudian atau nazegeling di kantor pos. Catat ini baik-baik ya, jangan sampai nekat membawa surat kuasa tanpa tanggal langsung ke persidangan. Kutipan ini merangkum semua pembahasan kita dengan sempurna. Ingat, surat kuasa khusus pidana adalah syarat formal. Tanpa dokumen ini, yang dibuat dengan benar dan teliti, sebagus apapun argumen hukum yang sudah kalian siapkan, kalian bahkan belum punya hak untuk bicara mewakili klien di pengadilan. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kalian renungkan. Dari semua anatomi surat kuasa yang sudah kita bedah tadi, menurut kalian, klausul mana yang paling krusial? Yang nggak cuma melindungi klien, tapi juga melindungi kalian sebagai advokat? Jawabannya akan membentuk cara kalian bekerja selamanya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.